الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نستعين على أمور الدنيا والدين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin melanjutkan ceramah tadi malam. Jadi kalau tadi malam temanya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak lain adalah agar kita bisa mencapai derajat takwa. Sebab inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka itu salah satu syaratnya untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Pagi ini saya akan melanjutkan bahwa kita orang-orang yang beriman, setelah kita insya Allah menjadi orang yang tattaqun, yang bertakwa kepada Allah, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk jangan sekali-kali kita berani mati. Sekali lagi, tidak ada orang yang sengaja, ya kecuali yang sudah nekat putus harapan barangkali, yang sengaja membunuh diri, mematikan dirinya, illa wa antum muslimun. Jadi perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu perintahnya, jangan sekali-kali kita berani mati kecuali dalam keadaan kita sudah berserah diri kepada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita berani mati melainkan kita sudah tunduk, patuh, pasrah pada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah sekarang ini Bapak dan Ibu semua, faktanya bahwa hampir semua orang kalau minta doa, mintanya dipanjangkan umurnya. Nah, tanpa minta persetujuan ke Allah, tanpa mengindahkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda bahwa umur umatku itu sekitar 60-70 tahunan. Hampir semuanya kita minta dipanjangkan umurnya. Pertanyaan kita kan berikutnya, apakah kita bisa menjamin kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah? Pertama, tidak merepotkan keluarga kita, anak-anak kita. Yang kedua, nah ini yang kuncinya, apakah kita bisa menjamin juga selama kita dipanjangkan umurnya, kita bisa terus menerus istiqomah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya yang terjadi, bukankah itu makin bertambah dosa kita, bertambah numpuk?
dipanjangkan terus umurnya, tidak dicabut-cabut ke Allah, bertambah terus dosanya. Baru saja kita mendengar kemarin, bayangkan ini kita campurnya dengan kondisi yang sekarang. Pejabat-pejabat Pertamina itu bukan tidak tahu. Saya juga kuliahnya di bidang itu, sama. Membuat premium, Pertalite, solar, Pertamax turbo. Itu ron itu rate of number oktan number, bilangan oktan. Semakin tinggi ronnya itu semakin murni minyak pelumasnya, bahan bakarnya, dan itu semakin mahal, prosesnya semakin. Saya kira mereka tahu karena kami dulu belajar waktu kuliah, belajar itu. Hanya ya itu liciknya itu mau bukan mau ngoplos katanya. Pertalite jadi Pertamax yang ronnya 88 menjadi 92, naik kan ron, oktan numbernya itu naik, berarti harganya lebih mahal. Lalu mereka bilang, oh itu bukan mau ngoplos. Kalau ngoplos anak muda mau minum minuman keras nggak punya duit, dioplos pakai baygon, campur, dioplos, katanya begitu. Kalau bahan bakar mah namanya di blending. Itu secara keilmuan yang namanya blending, oplos, nyampur kene sama. Itu mencampurkan kene bahan bakarnya. Yang jadi masalah dari bahan bakar yang ronnya rendah harganya lebih murah, dijual menjadi bahan bakar yang ronnya lebih tinggi dan lebih mahal harganya. Dan itu gila-gilaan triliunnya korupsinya sampai berapa? 193 triliun. Seperti itu. Padahal ini kalau dalam hadis disebutkan itu mengambil sekedar selembar saja, selendang perempuan punya orang lain diaku sebagai haknya itu. Rasulullah SAW sampai tidak mau menyolatkan orang itu ketika orang itu wafat. Nah, silakan saja kalau kalian menyolatkan, tapi aku tidak, mohon maaf, tidak menyolatkan orangnya. Hanya mencuri satu selendang wanita yang tipis, mungkin harganya sekarang berapalah, 10-20 ribuan. Bayangkan yang sampai 193 triliun, dan itu dimakan, dibagi-bagikan pasti untuk keluarganya juga. Nah, bagaimana bisa orang seperti itu akan mati dalam keadaan yang tunduk patuh, pasrah pada segala ketentuan takdir Allah, sementara dia tidak mengingat-ingat kematiannya. Karena itu Allah memberikan petunjuk. Jadi patokannya orang yang takwa itu bisa dikira-kira untuk mempersingkat sadama ini. Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Rabbmu dengan ridho. Kembalinya itu ridho, ikhlas, dan aku ridhoi, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku, surgaku. Kita dipersilahkan masuk oleh Allah ke dalam surganya atas ridhonya. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu saja. Jiwa kita sudah tenang, tentram,
tidak hayang lain-lain, hayangnya ridho Allah semata. Dan itu sulit sekali. Oleh karena itu latihannya sebulan penuh. Puasa ini dalam 1 bulan, 1 tahun itu ibadah yang paling lama itu Ramadan ini, puasa 1 bulan. Buat apa? Ya buat surga selamanya nanti. Nanti nggak ada sholat lagi, nggak ada puasa lagi di akhirat itu, di surga itu. Yang ada bersenang-senang saja, menikmati hidangan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mudah-mudahan kita semua ya Allah digolongkan oleh Engkau sebagai hamba-Mu ya Allah, dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Demikian saja, mudah-mudahan bisa mengrem kita untuk menjaga nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita. Lihatlah peraturan-peraturan dari Allah, patuhilah sehingga kita menjadi orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.